Oke, selamat datang teman-teman. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita. Topik hari ini adalah topik yang baru, yaitu reportase investigatif atau reportase yang berdasarkan sebuah investigasi. Materi ini adalah sebuah pengantar teman-teman untuk belajar reportase investigasi. Bahan ini mungkin bukan merupakan bahan yang cukup lengkap, tapi sebagai pengantar teman-teman memahami reportase investigasi itu sendiri. Sebelumnya saya sudah menyediakan film untuk ditonton, judulnya The Pose. Tautannya sudah ada di LMS, teman-teman bisa mengakses di sana dan mengikuti alur cerita yang ada di sana. Baik ya. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Yang pertama adalah pengantar. Teman-teman sudah tahu ya, teman-teman bahkan mungkin pernah bekerja sebagai wartawan, entah di media mahasiswa atau mungkin bahkan media nasional mungkin, siapa tahu ya. Nah, wartawan yang kita tahu itu biasanya mengikuti agenda orang lain. Ya, misalnya kalau ada demo, wartawan turun. Ya. Kalau tidak ada demo, dia tidak turun. Misalnya ada jumpa pers gitu ya, wartawan ikut. Nah, wartawan seperti itu mengikuti agenda orang lain. Gitu. Adapun wartawan investigasi tidaklah demikian. Nah, ini sudah mulai kita lihat bedanya ya. Wartawan investigasi itu membuat jadwalnya sendiri. Jadi wartawan investigasi itu mencatat dan menulis apa yang mereka dengar. Apa yang mereka ingin dengar. Ya, kalau saya ingin membahas tentang kemiskinan di Yogyakarta, ya saya akan mencari informasi itu. Tidak menunggu orang mengatakan hal itu atau menyampaikan hal itu. Dan tidak semua wartawan itu harus menjadi wartawan investigatif. Ya kan? Tidak. Tidak ada hal yang luar biasa yang diperlukan untuk menjadi wartawan investigasi. Artinya, semua orang bisa menjadi wartawan investigasi. Tinggal memiliki yang disebut oleh Kusamaningrat adalah rangsangan keinginan tahuan yang tinggi. Jadi kalau teman-teman punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sebuah topik dan ingin mencapainya, mungkin teman-teman bisa berpeluang menjadi wartawan investigasi. Nah, peluang untuk membahas sesuatu, mengikuti tiap orang dengan perasaan terbakar, itu adalah ciri sebagai wartawan investigasi. Ya kan? Bahkan digambarkan dalam Kusumaningrat dan Kusumaningrat, rangsangan yang diupayakan itu membuat orang lain yang membaca itu, apabila orang itu menderita karena sebuah hal, menjadi senang. Dan apabila ada yang senang, menjadi menderita. Itu kutipannya. Kita nanti bisa diskusi lebih jauh tentang itu. Nah, itu pengantar kita. Jadi, wartawan biasa itu mengikuti agenda orang lain, sedangkan wartawan investigasi tidak. Wartawan investigasi mencoba membuat alur jadwalnya sendiri. Dengan beberapa aspek-aspek yang dia pertimbangkan penting bagi hidup orang lain. Begitu ya teman-teman. Oke, yang kedua mendefinisikan reportase investigasi. Nah, tadi sudah saya singgung ya bahwa reportase investigasi itu inisiatif sendiri. Jadwal kita sendiri. Hasil kerja kita sendiri. Dan dinilai penting bagi khalayak ramai. Kita tahu ada ketimpangan. UMR Jogja yang rendah gitu misalnya. Kita ingin investigasi itu. Apa sebab UMR kita bisa rendah? Kebijakan-kebijakan apa yang membuat itu terjadi? Lalu orang lain membacanya. Karena penting bagi mereka. Itu bisa dibuat sebuah investigasi. Atau pendapat lain. Nah, ini sebagai tambahan. Jadi kalau teman-teman membaca teori, itu jangan selalu membagi-bagi, kan? Tapi lihatlah itu sebagai tambahan. Tambahan, semakin mengenal sebuah objek. Nah, reportase investigasi biasanya membantu masyarakat atau publik atau media massa itu melihat sesuatu yang ingin ditutup-tutupi oleh pihak tertentu.
ya kan? Kenapa toh kita harus membukanya? Ya karena kita merasa itu penting bagi kalian. Yang ketiga, yang penting dalam reportase investigasi adalah menemukan bukti dalam penggalian fakta. Kita tahu bahwa reportase itu bukanlah foto dari sebuah fenomena. Ya, kalau foto mungkin ya dari angle yang berbeda itu bisa kelihatan sama, tapi masih membentuk sebuah objek yang hampir serupa dengan kenyataan meskipun dalam dua dimensi. Sedangkan reportase tidak. Reportase itu bagaikan tiga orang yang berbeda, satu lagi ilmuwan, dokter, kemudian religius melihat sebuah fenomena, akan berbeda report dari mereka. Nah, dari kenyataan itu kita bisa melihat bahwa reportase bukanlah sebuah kenyataan, tapi kenyataan plus konteks, plus siapa yang melaporkannya. Oleh sebab itu kita butuh menemukan bukti dalam penggalian fakta yang disajikan oleh sebuah berita atau yang disajikan oleh narasumber. Biasanya pada awal tahap pembuatan reportase, kita memilih topik yang dapat dibuat menjadi laporan. Sesuai dengan definisinya, sasaran yang selalu dapat menjadi pembahasan adalah bidang-bidang umum, ya kan? Namanya juga bagi khalayak ramai pasti bidangnya umum yang menyebabkan banyak halayak, gitu ya. Misalnya membahas hal khusus sebuah keluarga, itu harus dikaitkan dengan juga keluarga pada konteks khalayak umum. Tidak bisa terlalu khusus, pasti ada kaitannya dengan keumuman. Misal tempat kerja yang tidak nyaman itu yang seperti apa, atau tempat kerja yang nyaman itu seperti apa. Ya kita tahu bahwa usia produktif manusia itu banyak ya, manusia yang produktif, dan mereka kerja. Kerja juga bukan berarti yang harus menghasilkan uang, tapi membuat sesuatu lebih bernilai, ya kan? Masak di rumah itu juga kerja, kemudian mencuci piring itu juga kerja. Yang nyaman itu seperti apa toh? Tempat kerja, tempat seseorang membuat karya itu harus nyaman supaya maksimal. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah itu kita investigasi dan mungkin bisa kita laporkan. Atau mungkin karena dengar dari orang lain sebuah tempat kerja itu tidak nyaman gitu ya, karena sesuatu, mungkin ada kekerasan seksual gitu. Nah kita gali bukti-bukti yang ada di sana. Atau kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas sarana umum, kualitas pelayanan publik. Beberapa contoh tersebut merupakan 2-3 contoh dari banyak hal yang dapat kita gunakan sebagai reportase. Nanti di LMS teman-teman bisa mengetuk tautan contoh-contoh reportase yang ada di dunia, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa yang lain. Misalnya, mulai investigasi adalah tahapan yang paling awal. Nah, tahapan paling awal ini biasanya didapat dari pelaporan seorang awak media, misalnya ya wartawan biasa, misalnya wartawan yang tadi mengikuti agenda orang lain tadi, bahwa terjadi penyimpangan di suatu tempat atau institusi. Misalnya ini ya tadi ya, tempat kerja yang nyaman tadi. Seharusnya diberi fasilitas meja kursi yang layak, gitu. Tapi tidak, disuruh lesen saja. Itu kan penyimpangan ya. Bisa kalau kerja kantor atau yang lain. Tidak diberi jaminan kesehatan misalnya. Itu adalah penyimpangan. Penyimpangannya peraturannya ini ada. Oh ini menyimpang. Itu dilaporkan awak media dalam sebuah meja redaksi. Lalu barulah dari pihak redaksi ya kan, memutuskan akan menginvestigasinya atau tidak. Perlu nggak sih ini? Ya, teman-teman tidak kerja sendiri, ya kan?
Di kuliah ini juga ada peran saya sebagai pengganti pihak redaksi. Kita bersama diskusi bagaimana agar ini bisa dibuat menjadi laporan atau reportase. Perlu nggak? Kalau perlu, kita lanjut. Ya. Kalau tidak, mungkin disimpan untuk beberapa tahun lagi atau beberapa saat lagi. Itu sangat dinamis. Kebanyakan surat kabar di Indonesia tidak melakukan hal tersebut. Ya kan? Ini menurut Kusumaningrat, tidak melakukan hal tersebut. Langsung aja diinvestigasi. Nah, investigasi yang sangat kompleks, sangat lengkap, itu memerlukan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Hampir sama dengan peneliti meneliti sebuah rumusan masalah, itu tidak sedikit waktu. Gitu ya. Karena harus menemukan bukti dan menggali fakta dari apa yang kita tahu dan apa yang kita dengar, baik dari sumber berita, narasumber, data-data, maupun peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah masyarakat. Nah, tadi berkait dengan narasumber tadi, ini kadang-kadang ada masalah yang sangat besar dalam jurnalistik, yaitu narasumber yang tidak bersahabat. Ya, baik narasumber maupun sumber berita yang tidak bersahabat. Nah, tidak semua narasumber itu tertarik untuk ditanya tentang suatu hal. Ya kan? Bahkan ada kutipan itu ya, ada pendapat dari seorang itu, is good to be true, ya kan? Jarang narasumber itu langsung menceritakan semuanya. Atau kalau ada narasumber yang menceritakan langsung semuanya, kita jangan langsung percaya. Kegiatan investigasi ini memiliki risiko pekerjaan yang tinggi. Ya kan? Baik narasumber maupun wartawan itu bisa diancam dengan sebuah kekerasan. Diancam keselamatannya saat atau sesudah menyelidiki sesuatu. Gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah, ada di film, ada di berita, wartawan, peneliti itu hilang gitu ya. Semua risiko tersebut harus dihadapi oleh investigator. Saya mengatakan diri investigator karena semuanya juga bekerja untuk menginvestigasi. Itu nggak cuma wartawannya, narasumbernya juga ingin mengolah tersebut. Nah, resiko tersebut itu untuk menegakkan yang kita sebut integritas investigasi. Jadi, benar-benar independenkah investigasi ini? Atau investigasi yang mengarahkan pada opini tertentu untuk keuntungan seseorang? Nah, untuk menghindari resiko yang banyak gitu ya, resiko yang berat dan membuat orang lebih nyaman berkomunikasi, memberikan sumber atau memberikan keterangan kepada kita, kita dapat melakukan beberapa hal yang kita sebut di bawah ini. Pertama, menemui di tempat yang netral. Banyak sekali orang yang sekarang bertemu di tempat yang netral, misalnya restoran atau kantin. Itu sebenarnya ya psikologi saja ya. Kita sudah bekerja di sebuah bidang gitu ya, kemudian masih ditanya tentang bidang itu di tempat kerja, rasanya kurang enak ya. Untuk lebih rileks, lebih menenangkan pikiran, bisa pergi ke restoran atau kantin, atau sambil wawancaranya di pinggir pantai gitu ya. Ya jangan di tengah laut ya. Itu makin mencekam. Gitu ya. Istilahnya buatlah narasumber itu nyaman. Gitu ya. Nyaman itu dengan tempat yang netral, bukan tempat Anda dan bukan tempat narasumbernya. Tempat yang lain lah. Begitu. Yang kedua, itu mungkin kita bisa meyakinkan narasumber tentang sebuah kemerdekaan. Kita bisa memberikan keterangan bahwa pendapat narasumber akan dihargai sebagai sebuah informasi baru. Orang itu akan senang apabila diberi kebebasan,
diberi keadilan untuk mengungkapkan hal yang baru, ya kan? Meskipun itu bukanlah sesuatu yang sangat baru, hanya saja pelaberan informasi baru ini bisa menambah sebuah perspektif baru dalam pemberitaan. Teman-teman mungkin pernah melihat channel YouTube gitu ya, sebuah investigasi candi-candi gitu ya. Sebenarnya pewarta itu sudah tahu bagaimana candi-candi itu dibuat, candi-candi itu dibangun. Tetapi dia tetap menggunakan narasumber yang menjaga candi itu. Meskipun itu jauh dari catatan sejarah. Tapi ini sebagai pengungkap perspektif baru. Bagaimana masyarakat menilai peninggalan sejarah itu. Nah, bayangkanlah juga seperti itu. Bagaimana narasumber itu kita lihat sebagai penambah informasi baru yang memperkaya wawasan kita dan perspektif kita terhadap informasi tersebut. Nah, informasi baru tersebut juga bisa menutup atau membuka kemungkinan gitu, untuk mengubah pelaporan investigasi yang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa informasi sekecil apapun dari seorang narasumber, dari sebuah peninggalan, dari sebuah artefak, itu bisa membuat kita mengubah perspektif kita. Ya, jadi artinya apa? Artinya wartawan investigasi juga harus terbuka pikirannya. Ya, ingat lagi teknik rating analisis yang pernah kita pelajari. Oke, yang ketiga itu masih ada kaitannya dengan yang kedua, yaitu meyakinkan bahwa pendapat yang diungkapkan bermanfaat. Kalau seorang sudah kita percayai, ya kan, orang itu merasa kita percaya pada dia akan mengungkapkan semuanya yang terkait dengan hal yang kalian tanyakan, sejauh yang dia tahu. Nah, berita atau reportase ini merupakan kumpulan informasi yang dihimpun melalui metode, teknik, dan logika tertentu. Logika kronologi misalnya, sebab akibat, deduksi induksi, ya kan? Logika tertentu, logika bahasa mungkin juga, dan teknik-teknik tertentu serta metode-metode tertentu. Tergantung apa yang diinvestigasi, gitu ya. Misalnya kalau tentang bahasa investigasi, ya metode, teknik, dan logikanya logika bahasa. Kalau terkait dengan mesin, ya metode, teknik, dan mesin. Metode sosial, teknik sosial, dan logika sosial. Nah, reportase atau keterangan diberikan oleh narasumber mungkin dapat mengubah alur apabila narasumber tersebut mengungkapkan hal yang dia tahu dan terjadi. Gitu ya. Mungkin kita tidak percaya bahwa sebenarnya dulu itu minyak goreng itu langka karena mahal gitu ya. Karena stoknya menipis gitu. Minyak kelapa sawit kita dibeli Rusia. Nah, narasumber saya yang ada di perkebunan sawit sana sawit tidak mengalami trek. Gitu ya. Pabrik juga masih bergerak. Pabrik juga mengeluarkan produksi yang sama jumlahnya. Lalu kenapa ada langka? Oh ya, ditimbun. Kenapa ditimbun? Mereka tidak ingin harganya seperti dulu. Mereka ingin naik harganya. Nah, seperti itu. Nah, tadinya saya tidak percaya. Tetapi setelah terjadi, ya ternyata benar seperti itu. Ternyata benar bahwa ditimbun untuk menaikkan harga. Tapi siapa penyebab di belakang itu saya tidak tahu. Karena hanya sebagai reportase, ya kita kadang-kadang bisa menggunakan teknik reportase ini untuk informasi yang terkait dengan kehidupan kita pribadi. Oke, tadi sudah kita meyakinkan narasumber, ya kan? Kita modifikasi narasumber bagaimana dia dapat mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, cara yang berikutnya ini terkait dengan teknik wawancara. Kita bisa mulai dengan segitiga terbalik. Artinya seperti ini ya, segitiga terbalik itu berarti bidang luasnya ada di atas. Ya, kita tidak ingin langsung berbicara pada inti masalah, ya, tetapi kita bisa mencari topik yang terkait dengan
skup yang lebih luas. Misalnya kalau minyak kelapa sawit ya kita membahasnya ya jangan langsung harga. Banyak topik minyak kelapa sawit. Atau terkait dengan misal kekerasan seksual. Ya kita bisa bahas lagi dari demografi, misalnya perkantoran itu berapa wanita, berapa pria, gitu kan. Banyak pimpinannya berapa, gitu ya. Karena itu masih terkait. Nah, simpanlah pertanyaan kunci untuk yang terakhir. Gitu. Buatlah narasumber itu kita bangga. Jadi kalau sudah bangga, dia bisa menceritakan apa yang dia tahu. Nah, setidaknya kita mendapatkan informasi yang lapisan-lapisan itu apabila tiba-tiba narasumber menghentikan wawancara. Misalnya tadi tentang kekerasan seksual, tapi kita sudah ada data beberapa karyawati, karyawan yang ada di situ. Pimpinannya beberapa orang itu sudah ada. Dan itu bisa kita gunakan untuk wawancara berikutnya dengan orang yang lain. Kita mintai pendapat tentang kantor yang seperti ini, misalnya. Itu memulai dengan segitiga terbalik. Artinya kita bisa mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik itu. Jangan langsung pada topik kunci. Itu disimpan untuk yang terakhir. Mewawancari dengan sikap yang kreatif atau metode yang inovatif. Kadang tidak semua orang nyaman diwawancara secara langsung. Ada yang nyaman menggunakan chat. Ada yang tidak nyaman direkam. Ada yang tidak nyaman video call. Tapi ada yang nyaman video call juga. Jadi banyak sekali tipe narasumber kita dan kita harus menyesuaikan. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi, ya kan informasi kan lebih berharga dari segalanya ya. Sebab itu kita harus kreatif, harus konsultatif bagaimana cara mendapatkan informasi dan dia pun nyaman. Membuka cakrawala berpikir kritis. Nah, tadi ini tentang narasumber. Nah, kita bergerak topik yang baru. Mengapa reportase investigasi bisa membuka cakrawala berpikir kritis? Membuka cakrawala berpikir kritis ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, membuat hipotesis dan menulis lagi reportase yang sudah dibuat. Jadi apabila teman-teman sudah melakukan reportase nih, sudah melihat bagaimana pengelolaan sampah di Piungan, ya, teman-teman baca lagi. Teman-teman baca lagi file-file lama, gitu. Kemudian kita susun lagi. Nah, hipotesis yang digunakan untuk menangkap makna-makna yang sudah kita ketahui dan siap digunakan. Hipotesis yang digunakan untuk menangkap makna-makna yang sudah kita ketahui dan siap digunakan sebagai alat bantu menemukan fakta-fakta baru. Intinya, seseorang dengan hipotesis akan lebih mudah melanjutkan penelitiannya dibanding orang yang tanpa hipotesis. Kenapa toh kita tidak punya pengaturan sampah selain di TPU Piungan? Sejarahnya bagaimana toh? Kok kita bisa buang sampah di sana? Kok kita masalahnya rumit banget? Jangan-jangan masalahnya bukan di hulu. Bukan di hilir, tapi di hulu. Bukan di TPU-nya, tapi di cara membuang sampah kita. Gitu ya. Kita masih mencampur sampah plastik, sampah organik, non-organik menjadi satu. Itu masalah lagi ketika kita memisahkannya. Itu jadi gitu. Kita baca, langsung kita buat hipotesis. Kayaknya ada masalah sebelum dari sana. Nah, kita fokus pada masalah yang muncul ya. Cara kedua adalah menulis ulang. Sudah saya sebutkan tadi ya. Biasanya kalau baca itu pasti dengan menulis ulang. Artinya kita punya step-step yang direview dalam pikiran kita. Nah, membuka draft-draft awal penulisan kita dapat melihat kekurangan yang sudah ada.
Terlebih ketika mencoba menuliskan ulang dari awal sehingga kita mengetahui seberapa dalam pembahasan dan menemukan jawaban yang belum selesai. Oh, ternyata saya belum membahas kekerasan seksual yang kaitannya dengan bullying, gitu ya. Belum. Coba ada kaitannya nggak bullying dengan kekerasan seksual? Gitu ya. Ada nggak? Ada kasus tertentu mungkin bisa, tapi ada kasus lain tidak. Nah, yang kasus bisa ini seperti apa? Gitu ya. Mungkin dari bullying ke verbal kemudian menjadi pelecehan secara seksual. Mungkin juga gitu ya. Penutup. Kita sudah sampai penutup, teman-teman. Reportase investigatif adalah sesuatu yang kuat akan identitas sebagai investigator. Ya. Kalau investigator itu menemukan jawaban tapi tidak selalu dilaporkan pada khalayak umum. Kalau reportase investigatif namanya juga reportase, pasti direport ke orang-orang supaya orang khalayak umum tahu. Setelah tahu, apa manfaatnya? Ya, kebijakan publik. Kebijakan masyarakat untuk menanganinya seperti apa? Jadi dalam diri kita itu harus diungkapkan hal-hal yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Reportase itu selalu berada dalam zona tidak nyaman. Ya, tapi zona yang tidak nyaman itu akan bawa reporter ke level yang lebih menantang, lebih besar. Reportase berkutat pada ketidaknyamanan orang yang sudah nyaman dan kenyamanan orang yang tidak nyaman dengan situasi tertentu. Gitu. Coba reportase kenapa polisi yang melanggar itu disebut oknum. Itu selalu tidak nyaman. Tidak nyaman. Berarti kalau semakin tidak nyaman itu, level reportase Anda semakin tinggi. Di garisnya seimbang. Semakin besar terasa tidak nyaman, berarti investigasi Anda semakin besar. Nah, reportase itu membutuhkan banyak cara kreatif untuk mengembangkan hipotesis menjadi laporan yang berimbang dan tidak netral. Berimbang. Datanya sesuai dengan pendapatnya. Tapi ini tidak netral. Pasti ada yang didukung dan ada yang tidak didukung. Oleh sebab itu butuh kedewasaan seseorang juga untuk membaca berita-berita reportase. Memang tidak netral. Itu ya. Memang dunia ini tidak netral. Ya, tetapi mungkin bisa saling menutupi. Kita baca Tempo nggak seneng, baca Kompas nggak seneng, gitu kan? Kan tidak netral. Memang tidak netral. Tetapi teman-teman bisa menilai dengan kemampuan logika teman-teman mana yang bisa kita percayai. Sedangkan reportase ya memang mereka menggali itu. Yang tidak nyaman itu digali-gali gitu ya. Kenyamanan orang yang sudah nyaman itu usaha asik gitu. Gitu ya. Itu saja teman-teman mungkin menutup dari saya. Nanti teman-teman apabila ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya atau di chat di WhatsApp group. Terima kasih.